And we had a good talk with President Putin. I had a good talk with President Zelensky, very good talk. And somebody said, oh, I should have called Zelensky first. I don't think so. I mean, we have to find out whether or not Russia wants to make a deal. I know that Zelensky wants to make a deal because he told me that. But I now know that Russia wants to make a deal. Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Siapa yang bisa sabot rencana Trump? Percakapan telepon Presiden Putin dan Presiden Trump tentang rencana pengakhiran perang Ukraina telah mengguncang banyak pihak. Sebagian besar sekutu utama Amerika di Eropa terperanjat karena tidak diberitahu dan tidak dilibatkan. Elit Ukraina juga merasakan hal sama seperti dikesampingkan meski setelah berbicara dengan Putin, Trump kemudian menelepon Volodymyr Zelensky. Pesan terpenting dari pembicaraan Trump dan Putin adalah kebuntuan komunikasi antara Washington dan Moskow telah terpecahkan. Rezim Joe Biden yang menutup diplomasi dengan Kremlin nyaris membuat dunia ke perang nuklir ketika NATO dalam tanda kutip turut menyerang target di dalam wilayah Rusia. Vladimir Putin memberi respon sangat serius ketika ia menembakkan peluru kendali balistik non-nuklir Oresnik ke sasaran pabrik militer di Ukraina. Ledakan rudal terbaru Rusia itu membuat gemetaran banyak pihak. Batas menuju perang nuklir Eropa hampir saja terlewati. Situasi sekarang berbalik, diawali inisiatif Donald Trump yang ingin menghentikan perang proksi di Ukraina. Putin telah menerima komitmen Trump. Aksesi Ukraina ke NATO akan ditutup. Ukraina juga harus menerima realitas baru, kehilangan wilayah di Donbas. Ini adalah rencana besar Trump sekaligus menjawab keinginan paling mendasar Rusia terkait dua hal tersebut. Apakah rencananya akan berlangsung mulus? Benarkah Trump akan mendapatkan jalan lempang mewujudkan perdamaian di Ukraina? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan tidak mudah. Kunci suksesnya akan ditentukan banyak hal dan tidak saja hanya datang dari diri Trump serta Putin. Kebijakan global Amerika secara historis ditentukan sejumlah faktor yang tidak terlihat. Para penentunya hidup dan bekerja dalam bayang-bayang. Mereka ada sejak lama dan dikenal sebagai deep state. Ini adalah jaringan individu dan kompleks industri yang mampu menentukan keputusan sesuai kepentingan strategis mereka. Sederhananya, mereka membentuk kekuatan negara dalam negara sedemokratis apapun Amerika dalam retorikanya. Tapi dalam konteks Ukraina, gagasan dan rencana besar Trump mengakhiri perang memiliki banyak peluang untuk digagalkan secara sengaja. Pertama yang harus dilihat dan dibaca adalah dari Volodymyr Zelensky dan elit pendukungnya. Kekecewaan Zelensky yang tidak dilibatkan dalam pembicaraan dengan Putin sejak awal bisa berubah jadi dendam kesumat. Zelensky dan kelompok radikal neonazi yang selama ini menyokongnya dan menjaga rezim Kiev tetap bertahan bisa gelap mata. Secara bertingkat, Zelensky bisa saja menyabotase perdamaian dengan cara menolak atau membangkang perintah Trump. Kedua, Zelensky membuat kesepakatan untuk mendapatkan dukungan dari kekuatan NATO lainnya sehingga tetap bisa melanjutkan perang. Ketiga, Zelensky dan kelompoknya bisa melakukan provokasi lewat operasi bendera palsu guna membenarkan agar konflik terus berlanjut. Cara ini sudah pernah dipraktikkan rezim Zelensky pada musim semi 2022 yang dikenal sebagai pembantaian Bucha. Operasi semacam ini telah secara signifikan difasilitasi kekuatan Uni Eropa dan terutama oleh Inggris serta Prancis. Euromaidan 2014 adalah awal dari semua petaka yang menghancurkan Ukraina, tapi penerima manfaat revolusi ini adalah Uni Eropa dan Inggris. Meski begitu, peran Washington dalam perubahan rezim di Ukraina juga sangat signifikan lewat CIA dan Kementerian Luar Negerinya di era Barack Obama maupun Joe Biden. Potensi ancaman sabotase berikutnya terhadap rencana Trump bisa datang dari Kongres Amerika. Secara politik, tanpa dukungan Kongres, Trump tidak akan dapat mencabut sanksi terhadap Rusia atau sepenuhnya menghentikan pengiriman uang dan senjata ke Ukraina. Hanya Kongres yang dapat menyetujui atau memblokir paket bantuan baru Amerika yang diputuskan pemerintahan sebelumnya. Jika kelompok Demokrat dan bahkan elit Republikan yang agresif, yang jumlahnya cukup banyak, bekerja sama, maka rencana Trump untuk menekan Kiev dapat digagalkan. Tentu saja pertempuran di Kongres demi sukses agenda Trump akan ditentukan bagaimana Trump melayani kepentingan para politisi di lembaga ini. Potensi berikutnya yang bisa mengancam Trump adalah, seperti sudah disinggung di depan, adalah kekuatan deep state atau negara dalam negara.
Sedikit kembali ke fakta historis setelah pemilihan Trump pada tahun 2016, elemen-elemen deep state ternyata mampu menggembosi agenda dan rencana Trump ketika itu. Mulai komunitas intelijen dan Departemen Luar Negeri hingga pejabat tingginya seperti Mike Pompeo dan John Bolton sukses menghentikan upaya Trump memperbaiki hubungan dengan Rusia. Kontak politik Washington dengan Moskow rusak di masa Obama dan ketika Hillary Clinton mencalonkan diri sebagai presiden Amerika kala itu. Hillary Clinton berkampanye Rusia melakukan intervensi terhadap jalannya pemilu Amerika yang menguntungkan Donald Trump. Pada akhirnya Hillary Clinton kalah dan Trump memenangkan pertarungan untuk masa jabatan pertamanya. Namun kemenangan Trump kala itu tidak bulat dan ia gagal mengkonsolidasikan kekuasaan. Kali ini situasinya berbeda. Trump menang besar dan kubu Republik menguasai politik negara bagian Kongres maupun House of Representatives atau DPR Amerika. Kekuatan deep state pada masa jabatan pertamanya sukses memaksa Trump meningkatkan sanksi anti-Rusia. Mereka juga memaksa Trump bergabung dengan perang diplomatik dan menyetujui bantuan senjata untuk Ukraina pada tahun 2017. Deep State ini dalam sejarah panjang Amerika memiliki gagasan tentang lintasan yang tepat untuk kebijakan luar negeri Amerika. Pada tahun 2020, utusan Trump untuk Suriah, Jim Jeffrey, memberikan wawasan menarik tentang cara kerja aparat Washington yang ini terbalik dengan keinginan Trump. Jeffrey membanggakan bagaimana ia dan stafnya mengaburkan dan menutupi ukuran sebenarnya jejak militer Amerika di Suriah. Tokoh ini pula yang mengabaikan tuntutan Presiden Donald Trump untuk menarik pasukan Amerika dari Suriah. Semua tahu tentara Pentagon bercokol di Suriah untuk melindungi sumur-sumur minyak yang dikuasai raksasa-raksasa migas Amerika yang dikendalikan para neokon jaringan Deep State ini. Trump pada akhirnya gagal mewujudkan keinginannya menarik pulang tentara Amerika dari Suriah, pusat segala perang proksi di Timur Tengah. Kali ini di Ukraina, di mana taruhan strategis, militer dan ekonomi jauh lebih tinggi, dijamin Deep State akan mencoba untuk menggagalkan semua rencana dan gagasan Trump. Lantas apa yang bisa membantu Trump? Tidak seperti pendahulunya, Trump tidak pernah memperlakukan Rusia dengan permusuhan seperti yang dilakukan rezim Demokrat Amerika. Meskipun Trump sering mengejek dan menghina para pesaing dan sekutunya, mulai Meksiko, Kanada hingga mitra NATO di Eropa, Rusia, dan juga India tetap menjadi dua pengecualian penting. Trump memandang hangat India seperti yang ditunjukkannya saat menerima kehadiran Perdana Menteri Narendra Modi di Gedung Putih pekan ini. Trump pun melakukan pendekatan penuh hormat terhadap Rusia. Sikap ini memunculkan kecurigaan sebagian elit Washington. Sejak masa jabatan pertamanya, spekulasi telah beredar mengenai apakah Trump benar-benar melihat Rusia sebagai kekuatan besar yang layak dilibatkan. Ataukah Trump hanya memahami diplomasi dengan Moskow membutuhkan rasa saling menghormati. Apapun masalahnya, persiapan cermat yang mendahului kontak telepon Trump dan Putin menunjukkan perbedaan menyolok dengan pendekatan Trump yang sering impulsif. Setiap pertemuan tatap muka antara Trump dan Putin selama masa jabatan pertamanya ditandai keakraban pribadi yang kuat dan diskusi yang produktif tentang isu-isu global utama. Namun setiap kali Trump kembali ke Washington, terobosan diplomatik tentatif itu dirusak oleh lembaga politik yang bertekad untuk mempertahankan narasi ancaman Rusia. Tuduhan campur tangan Rusia pada prakteknya telah menyabotase potensi kerjasama Amerika-Rusia di Suriah, Ukraina, kerjasama kontra terorisme, pertahanan, rudal, dan pengendalian senjata. Sekarang, Trump mencoba lagi rencananya dan kekuatan yang sama agaknya sekali lagi akan bergerak untuk menghalangi langkahnya. Gagasan bahwa Trump dan Putin dapat mencapai kesepakatan tentang Ukraina dipandang elit globalis liberalis dan para penghasut perang sebagai ancaman eksistensial terhadap tatanan keamanan Eropa saat ini. Bukan kebetulan kontak telepon Trump dan Putin terjadi tepat sebelum konferensi keamanan Munich, tempat banyak investor perang Ukraina saling berkumpul. Namun percakapan ini hanyalah langkah pertama dalam perjalanan yang panjang dan masih penuh ketidakpastian. Tribuners, fokus utama Donald Trump pada dasarnya tetaplah menjadikan Amerika dan bukan Rusia kembali hebat. Perjanjian atau kesepakatan apapun ia cari dengan Vladimir Putin akan ditentukan oleh prioritas itu. Namun, keterbukaannya terhadap negosiasi dan realisme strategis menandakan perubahan pendekatan yang dapat mendefinisikan ulang keseimbangan kekuatan global. Momen krusial berikutnya adalah pertemuan langsung antara kedua pemimpin itu.
Apakah pertemuan itu akan menghasilkan terobosan sejati atau siklus sabotase politik lainnya yang harus kita lihat bersama-sama. Namun satu hal yang jelas, dengan dunia yang mengamati dan taruhannya lebih tinggi dari sebelumnya, Trump dan Putin telah menetapkan agenda. Musuh-musuh mereka pun kini memperhatikan serius dan menyiapkan serangan balik untuk menggagalkan agenda kedua pemimpin ini.